Saya juga belajar tentang undang-undang ITE Pak ya Hmm. untuk itu. Itu kayak dua sisi mata uang Pak. Kita mendapatkan gampang banget semua informasi, tapi kita juga dapat apa namanya jeleknya itu dari situ juga. Soalnya kan anak-anak sekarang, saya juga masuk anak sekarang ya, mudah banget tersulut gitu ya Pak ya. Kayak misalnya saya mungkin wawancara Bapak nih, terus saya punya sudut pandang dari saya gitu, kurang inilah ya. Ntar saya coveragenya dari sisi sudut pandang saya, terus saya up di media sosial gitu, maksudnya untuk viral ya viral, tapi baliknya ke saya juga, kayak gitu sih Pak. Jadi itu kali yang membuat kamu itu ya, kan punya latar belakang seneng bikin film ya tadi ya kan, bener gitu Pak. bikin film karena kamu lulusan Alasan ilmu komunikasi. Sebenarnya alasan. saya jurusannya jurnalis Pak, cuma saya nggak begitu banget suka. Nah, karena kayak bukan jurnalistik gue itu passion. Ya. Sekarang lebih ke passion. Karena itu tadi kan, karena kalau jurnalistik dan generasi sekarang udah tersulut gitu ya, iya Pak. sehingga padahal ini kan kayaknya juga memperdalam lah, menyegarkan pengetahuan tentang jurnalistik harus independen, netral, memenuhi 5W1H ya, tidak boleh spekulatif apalagi sekarang hoax dan sebagainya gitu. Nah, kamu kan agak khawatir nih kalau jadi jurnalis jadinya gitu kan? Iya, terus bikin film. Jadi pengen. Pernah tapi belum lagi. Bisa Pak. Bisa buat saya. Untuk di media apa? Ya, jadi di media itu media online Pak. Kita punya 4 program. Tuh, ada musik, ada POV, terus ada today's property, terus juga ada kalau mau gabung tarik sini. Ya, terus juga ada apa namanya podcast. Ya, betul. Undang ke podcast saya ya. Ya, boleh kapan-kapan. Nah, itu jadi kayak ya sekarang lah ya, media digital online, lalu di situ ada macam-macam media yang tersedia, termasuk YouTube tadi, ada Instagram dan sebagainya, tapi di dalamnya ada tidak spesifik ya. Maksud saya ada rubrik ya politik, ya film, ya budaya, properti kita gitu. campur. Kita jadi kayak media umum berita entertainment gitu. Jadi kita gosip iya, berita iya. Ini saya wartawannya. Iya, saya reporter. Ini Videografer, yang meeting lah ya. Ini produsernya. Nah, iya, rata-rata sudah lama di situ. Enggak Pak, kalau saya belum lama. Kita berapa tahun Ki? kita udah mau 2 tahun. Oh, udah lama ya? lama. 1 tahun 9 bulan, Anda 2 tahun harusnya deh. Itu kan Bulan depan Anda 2 tahun. Ya. Iya. Lama kalau jadi komisaris BUMN 2 tahun itu sudah bisa beli banyak rumah. Iya, Ya kan? Kirain mau beli Kan? Rubicon. Iya, enggak gimana? Sekarang itu tantangannya menjadi jurnalis era digital, era media digital apa yang dirasakan? Coba kamu dulu coba, produser Pak. Saya dari awal yang nggak digital banget Pak, masih pakai gini nih, pernah. Analog, Juga ya, analog. Itu Sudah. enaknya. Jadi kita itu benar-benar kerjanya fokus Pak. Kalau misalnya dari segi edit tools ya Pak ya, kameranya, kerjanya itu jadinya fokus. Soalnya kalau ini kaset di previewnya berulang kali dia rusak. Jadi kayak misalnya udah bisa wawancara gitu terus scratch. Iya. Itu tantangannya dulu tuh, itu sebuah tantangan. Setelah dipikir itu kita kerja lebih fokus dan lebih efisien. Itu gambarnya ya. Itu untuk gambar. Kalau itu mendapatkan beritanya, mendapatkan wawancaranya, mendapatkan itunya, sekarang ini lebih gampang, lebih mudah, atau lebih hati-hati karena ada undang-undang UTE atau apa? Bukan aku nanya sih Pak, saya juga belajar tentang undang-undang ITE Pak ya untuk itu. Itu kayak dua sisi mata uang Pak. Kita mendapatkan gampang banget semua informasi, tapi kita juga dapat apa namanya jeleknya itu dari situ juga. Soalnya kan anak-anak sekarang, saya juga masuk anak sekarang ya.
mudah banget tersulut gitu ya Pak ya. Kayak misalnya saya mungkin wawancara Bapak nih, terus saya punya sudut pandang dari saya gitu, kurang inilah ya. Ntar saya coveragenya dari sisi sudut pandang saya, terus saya up di media sosial gitu, maksudnya untuk viral ya viral, tapi baliknya ke saya juga kayak gitu sih Pak. Jadi itu kali yang membuat kamu itu ya, kan punya latar belakang seneng bikin film ya tadi ya kan? Bener begitu Pak. Bikin film karena kamu lulusan Alasan ilmu komunikasi. Sebenarnya alasan. saya jurusannya jurnalis Pak, cuma saya nggak begitu banget suka. Karena kayak bukan jurnalistik gue itu passion. Ya. Sekarang lebih ke passion. Karena itu tadi kan, karena kalau jurnalistik dan generasi sekarang udah tersulut gitu ya, iya, Pak. Sehingga padahal ini kan kayaknya juga memperdalam lah, menyegarkan pengetahuan tentang jurnalistik harus independen, netral, memenuhi 5W1H, ya tidak boleh spekulatif, apalagi sekarang hoax dan sebagainya gitu. Nah, kamu kan agak khawatir nih kalau jadi jurnalis jadinya gitu kan? Iya, terus bikin film. Jadi belum pengen. Pernah tapi belum lagi. Susah Pak. Susah buat saya mah bikin. Kenapa susah? Kan harus kru banyak kan, orang banyak. Kan sekarang film saya kan juga nggak bisa banget megang kamera mah. Megang mah bisa ngaturnya. Iya, kali ini kameramen ya? Ya. Gimana? Udah lah Pak, kameramen. Jago banget. Sebenarnya dari kuliah ilmu komunikasi juga, broadcasting. Kalau dia di Al-Azhar, aku di Bunda Mulia. Bunda Mulia ini? Universitas Lampung Pak. Universitas Lampung udah ada Lampung ya? Iya Pak. Nah ini Bunda Mulia, gimana tadi ceritanya? Ya aku di Bunda Mulia, terus aku juga tergabung sama kelompok inilah UKM perfilman. Dan jadi ya sering bikin film juga, bikin buat lomba-lomba segala macam. Di Lampung tuh bagus loh Dharma Jaya. Pak, tanya dong jurusannya apa? Jurusannya agak sedikit banget. Bukannya sedikit Pak. Teknik geofisika Pak. Dan jadi produser sekarang. Jadi kerja di tapi geofisika itu ada yang ngamera peta kan dari atas itu. Salah satu pencitraannya. Kan? Ada kan? Ada, tapi kalau geofisikanya kan ini Pak lebih ke kalau saya coba untuk ngait-ngaitkan aja. Kalau nggak salah, itu namanya pencitraan dari satelit kan, yang kemudian dipelajari kan. Betul. Ini lekukan ini lekukan ini itu kan. Nggak saya coba mengkaitkan, nggak salah. Nggak ngambil dari satelit. Kalau dari satelit berarti kita kan mapping semuanya bumi. Dia ngambil apa? Ini lebih ke dalamnya bumi Pak. Bagian dalamnya bumi, bukan dari atasnya. Bisa stratosfer. Kalau yang KG, yang geofisika itu ya. Kalau geofisika itu yang dia lebih ke oil and gas sama ke geologi atau ke ini Pak bencana kayak gitu. BMKG juga bisa kita belajar karena kan emang basicnya harus dari. Ya tapi maksud saya tadi ada unsur istilahnya pencitraan, artinya ada unsur mempelajari itu dengan menggunakan kamera apapun tekniknya kamera kan gitu. Satelit itu kan tertangkap karena ada kamera, ada lensa lah. Kamera itu kan teknik lensa ya maksudnya gitu ya. Ada kan? Itu cuman sedikit Pak pelajaran kita. Terus yang membuat kalian ke Sinematek apa kira-kira? Nah, taunya dari Lucky Pak. Nah, gimana loh? Aku pertama kali tuh mikir buat UKM tadi kan, karena perfilman, oke lah kita belajar sejarahnya lah segala macam dari sini gitu kan. Dan kebetulan waktu itu COVID jadi nggak jadi sebenarnya Pak. Terus sekarang terlaksana karena kebetulan kerja di media. Di media, ya. Terus sebelum nanya yang lain kalau kamu? Itu dari Lucky. Sebenarnya saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya Pak, nggak tahu Pak. Jadi yang usul pertama Lucky di dalam rapat redaksi itu. Iya. Terus sebagai produser kok bisa menerima, bisa itu apa pertimbangannya? Kalau saya dulu pernah liputannya layar tancap Pak. Ada nyambung dikit-dikit lah ya. Jadi layar tancapnya itu dia kan punya apa namanya proyektor dan roll film celluloid apa udah pernah ngobrol membayangkan sama dia dapatnya dari mana sih kayak gitu Pak. Terus apakah film-film itu sebenarnya diperjualbelikan secara bebas atau enggak, karena ada film-film yang dimana itu film yang rare gitu, masa iya semudah itu mendapatkannya. Ini balik lagi ke apa ada yang mencuri dalam tanda kutip ya Pak ya. Bang Badi sempat bilang iya ada film apa Lutung Kasarung hilang, apakah ada yang nyolong gitu. Nah terus saya juga pernah tanya juga sama yang apa namanya punya layar tancap itu, ini dapatnya dari mana? Dia punya link dari perfilman gini-gini. Semudah itu untuk memperjualbelikan, sedangkan itu film yang sebenarnya nggak boleh ada gitu, tapi dia kok bisa melakukan itu sih Pak. Makanya jadi ke Sinematek itu kok tadi nggak ditanyain waktu wawancara yang itu
Enggak, tadi kan saya bertanya ke Sinematek. Nah, Luki, kalau Luki kan jelas waktu KM di mahasiswa itu sudah pengen lah, entah belajar, entah pengen mengetahui, entah sekedar piknik kan gitu kan. Ya. Kebetulan dia kerja di media, lalu suatu ketika entah rapat, entah meeting, entah kumpul-kumpul istilahnya kan macam-macam. Wah, kita meliput Sinematek kira-kira. Nah, pertanyaan saya sebagai produser, kok kamu tertarik untuk kemudian meliput Sinematek? Tadi jawabannya kan, apa semudah itu usahakan pernah layar tancap. Loh, kok tadi nggak ditanyakan waktu wawancara tentang itu? Ini lanjutannya nih. ya, ini saya sih cuman mau nanya off the record aja sih Pak. Oh, mereka. Off the record aja. Karena Kenapa? kan nggak apa-apa kalau lebih ke Enggak, filmnya Pak. itu bagus. Itu bagus sebenarnya ditanyakan dan dipublikasikan karena kan kamu sendiri sebagai jurnalis juga muncul pertanyaan, kok semudah itu, kok itu gitu kan? Ya kan? Nggak apa-apa, Kak. Bagus kamu jadikan liputan. Nah, mau nanya sama saya, kenapa bisa Pak? begitu? Apa? Yang ditanyakan Mbak, di layar tancap bisa ditonton. Iya. Jadi dulu itu ada semacam konvensi atau semacam aturan, atau kalau di perfilman kalau aturan di bawah undang-undang namanya kan kode etik atau kesepakatan ya. Layar tancap itu sah legal sebagai sebuah bentuk pertunjukan, oke? Ya, terus membuat film itu sah sebagai itu. Lalu layar tancap ini boleh diputar film itu setelah namanya window time, setelah sekian bulan beredar di bioskop. Ada aturannya tuh dulu awal-awalnya. Jadi itu sah legal mereka punya. Ya. Tentu main right-nya ada hitungan sendiri. Terus kedua, pada tahap tertentu oke, kalian boleh memutar film tapi medianya hanya yang 16 mili, bukan yang 35. Nah, jadi itu legal, itu apa? Bahwa prakteknya kemudian ada yang tadi nyolong atau pinjam dari bioskop, lari-lari itu kan biasa praktek itu. Sama dulu tuh ada aturan ya. Film yang tadi saya bilangnya window time tadi, film itu bisa diputar di televisi kalau sudah sekian bulan beredar di bioskop. Oke. Film boleh diproduksi menjadi VCD DVD kalau sudah muncul di televisi sekian dan seterusnya dan seterusnya. Soalnya kan kalau digital dulu kan kita ini Pak yang kayak gini ada bajakan ya kan Pak. Iya, Ya, iya. jual. Ya makanya itu. Berarti Makanya dulu itu. juga ada yang membajak itu, ada. Lah Yang iyalah, bajakan, kan Pak? kamu sendiri bacakan tadi. Ya ada lah. Iya. Kalau nggak ada masa ada bajakan kalau nggak ada yang kalau, baca. kalau digital kan dengan mudahnya Pak ya untuk copy paste. Nah kalau dulu kan rollnya gede-gede nih Pak. Apakah ada juga yang membajak Pak? Zamannya masih roll film. Ya membacanya Makanya bentuknya lain kayak tadi. Oh. Misalnya film masih diputar di bioskop ya. Karena selesai bioskop itu jam 11 ya. Terus dibawa ke layar tancap ke lapangan sana. Nah itu bacanya modelnya bisa begitu, bisa. Misalnya kan tadi kamu sudah bilang Iya, sendiri kan iya. gitu. Ini contoh-contoh aja. Ada yang dipinjam kan film tuh 5 rel ya. Satu rel sudah selesai di sini, ke bioskop di sini, yang di film apa itu Janji Joni atau digambarkan. Oh iya di ya kan? Janji Joni digambarkan. Ya kan? Nah, siapa tahu mampir ke lapangan sana kan bisa aja terjadi. Ya itu. Jadi istilah pembajakan dalam arti itu bisa saja dulu terjadi, tapi bentuknya lain. Gitu. Terus kalau sekarang kan ada pemutaran film serentak gitu Pak. Kalau itu ada pemutaran film serentak nggak sih Pak di seluruh Maksudnya gimana? Indonesia? Misalnya ada satu film nih, kayak Janji Joni, misalnya Iya. Janji Joni diputar film serentak di tanggal 5 Oktober. Nah, kalau dulu tuh ada nggak sih Pak, pemutaran film Ada serentak? dan banyak. Dan banyak. Cuma secara teknis tentu berbeda dengan sebenarnya sekarang pun hampir sama. Ya sekarang kan modelnya DCP. Ya DCP ini awalnya dikirim pakai harddisk, kemudian di-upload atau di copy di servernya dia lalu diputar. Sama kan? Celluloid juga begitu. Karena celluloid tidak bisa di copy dengan cepat dan sebagainya, maka dibikin kopinya banyak celluloid. Ada 100, 200 kopi dan sebagainya, lalu dikirim ke bioskop-bioskop. Kalau bioskopnya dekat tadi kayak Janji Joni tadi gitu ya, karena ada kurirnya Pak. ya kurirnya itu kan karena jamnya kan biasanya selisih setengah jam tuh gitu ya. Lalu perkembangan teknologi kemudian DCP ini karena dia berbentuk harddisk ya, berbentuk file JPEG 2000 itu dengan resolusi tertentu yang sudah mampu dikirim pakai satelit, maka dikirim sama aja. Serentak ya, dulu serentak, ini serentak. Terus barangkali nanti atau itu kan serentak kayak HBO itu ya, atau apa itu kan dari satu satelit ditayangkan melalui itu
mungkin di bioskop karena sekarang kemampuan resolusinya sudah mampu tinggi, pakai DCP dan sebagainya bisa jadi serentak hanya dari satu titik. Terus kalau Tapi belum. kalau produksi jumlah seluloidnya itu dibatasin nggak sih Pak ketika ada satu film waktu itu diproduksi gitu Pak? Dibatasin nggak misalnya produksi 12 seluloid gitu? Itu dibatasin nggak sih Pak? Enggak. Oh enggak. 12 Misal nih ada satu film apa ini tukang ngibul nih Pak, tukang ngibul nih. Terus seluloidnya itu diproduksinya mungkin ada 12 kopi, maksudnya di kopi. 12 kopi kayak gitu. Itu enggak. Dibatasin nggak ketika satu kali produksi kayak gitu Pak? Enggak dibatasi enggak, karena itu dicetak sebanyak sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Kebutuhan dan kemampuan tuh beda Pak. Jadi gimana boleh jelasin? Iya, kalau kemampuan itu kan gini, saya bikin film. Bioskop ini ada berapa ini? 1.500 layar. Ya kan? Nah, untuk mengcopy seluloid itu dulu 10 juta. Satu seluloid. Nah, untuk di-copy menjadi seluloid. Dulu tahun berapa Pak 10 juta? Iya, zaman seluloid kan sebelum tahun 1090 kan? Hah? Udah 10 juta? 10 juta satu kopi. Kopi loh ini ya. Nah, Taruh Pak, satu kopian 10 juta. satu kopi seluloid yang satu Dulu judul film. 10 juta. Tapi Udah ada dulu 10 juta. Berarti sekarang Enggak, terakhir tahun 90 segitu. Saya kan bikin seluloid. Yang itu masih saya gambarkan seluloid. Itu satunya 10. Itu ya, 35 mili ya. Kan nggak mungkin saya nyetak 1.000 berapa itu. Kan mahal. Nah, sehingga saya nyetak hanya 40. Sehingga akhirnya kemampuan saya hanya main di misalnya kalau 40 layar dengan sistem janji Joni tadi ya kali 3 lah rata-rata misalnya ya 150 layar lah gitu misalnya gitu. Sekarang pun kan begitu cuma lain ya. Maka tadi kan pertanyaannya sesuai kemampuan dan kan tapi kan bisa juga memang dari awal kita punya kesempatan hanya kamu mainnya di bioskop ini aja yang saya nggak mau, saya sedang muter film James Bond kok saya sedang muter film, sehingga kita memang hanya dapat misalnya 50 bioskop. Ya ngapain kita cetak 60 kalau hanya 50 bioskop, ya kita cetak 30 aja karena yang lain kan gitu. Tadi kan pertanyaannya kemampuan dan apa? Kebutuhan ya. Nah, gitu. Jadi tidak dibatasin tetapi dibatasin oleh hal itu. Gitu. Kamu nanya apa? Ayo. Awas sebelum saya nanya nih. Nah, ya. Enggak tentang seluloid juga. Film-film sekarang kan itu lebih kayak ada Blu-ray gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan ya kalau di copy pakai VCD gitu kan jual kayak harganya cuma berapa gitu kan. Sedangkan Blu-ray itu bisa 10 kali lipat gitu kan. Apanya? Harga CD yang Blu-ray gitu kan. Dia lebih mahal. Itu kenapa bisa gitu? Terus Ini perhitungannya gimana gitu? Bisa ditonton sampai ratusan ribu orang gitu kan. Enggak, ini Blu-ray ya, 4K, terus VHS. Ini kan hanya format media. Jadi film itu kan ada pembuatannya, ya kemudian ada media penyimpanannya, lalu media pertunjukannya, ya kan? Media penyimpanannya itu dulu seluloid, pertunjukannya apa? Bioskop dan layar tancap gitu ya, diproyeksikan oleh proyektor, kan gitu. Lalu zaman berkembang, media nyimpannya apa? Ada analog tadi, kaset-kaset, itu pun macam-macam, ada pita, kain jumatik, apa dan sebagainya. Lalu beranjak ke digital atau analog magnetik sempat, misalnya laser ya. Dan lalu Blu-ray kan salah satu dari itu. Ya kan ada VCD, ada DVD dan sebagainya. Lalu ada Blu-ray yang paling populer kan di Jepang, Blu-ray dan sebagainya. Sekarang kan yang paling populer kan MP4. Ya kan? Dulu kan nggak ada MP4. Nah, itu kan hanya media begitu ya. Jadi ini media-media ini memang menentukan tingkat resolusi, ketebalan gambar, apa dan sebagainya, tetapi juga yang praktis karena berkaitan dengan penyimpanan. Nah, ketika disimpan menjadi sekian giga, makanya sekarang ada MP4. Kalau misalnya yang resolusinya tinggi, kalau disimpan 16 giga nih. Sekarang ada yang tebal tapi bisa disimpan dalam giga yang kecil, kan gitu kan? Kameramen gitu ya. Nah, itu saya kira kalau soal kenapa muncul Blu-ray, kenapa muncul ini kan sebenarnya lebih pada format itu. Nah, kalau berkaitan dengan bisa ditonton 1000 kali apa itu ya, itu kan sebenarnya lebih pada media pertunjukan yang sekarang pakai sistem online yang ditonton melalui ini internet baik handphone maupun dan sebagainya, lalu cara pelacakannya lewat entah IP-nya, entah cara ngekliknya dan sebagainya itu aja sehingga bisa dilacak. Nah, zaman bioskop juga begitu, namanya yang ngitung checker. Ya, checker itu belum ngalamin ya. Jadi setiap kau masuk bioskop ada itu, ceprit penontonnya
100 kamu tonton. gitu. Iya kan? Iya. Tadi prinsipnya sama Mas, cuma kan sekarang teknologinya begini, modelnya klik terpantau, sehingga oh ini ditonton 1000 dulu juga begitu, oh ini ditonton sekian ratus orang apa lewat checker gitu ya, untuk sampai ditonton. Itu kan pertanyaannya itu kan, penjelasan tentang itu kan gitu kira-kira. Pak Kris terakhir bikin film kapan? Saya termasuk sutradara yang nggak laku dan nggak produktif, ya kan. Kalau yang film cerita bioskop terakhir tahun berapa tuh? Tahun 2018 ya. Terus kalau yang, tapi kemarin saya bikin yang dokumenter panjang juga dengan teman-teman dari Itali, bikin juga gitu. Apalagi kalau yang film YouTube kan tiap hari juga bikin. Begitu. Kembali lagi terus sekarang setelah di Cinematheque, setelah ketemu sekilas lihat aja ya. Apa kesannya terhadap Cinematheque? Nah, kamu. Komentarnya. Nggak bisa komentar. Nggak bisa berbotor sih. Hah? Nggak bisa berkata-kata. Terus Saya bukannya palsu ya Pak, tapi emang Keren sih Pak. Keren Klasik, sih, Pak. Soalnya. beneran ini saya mah. apanya yang keren apanya? Kayak kok karena saya belum tahu Cinematheque kali ya. Karena gini, karena Jadi saya- kalau saya itu ya, ini saya kasih tahu ya, saya atau Cinematheque itu kita dicaci maki tidak pusing, dipuji-puji tidak juga melambung, nggak ada urusan tuh. Kan itu kira-kira gitulah ilustrasinya. Tapi karena kita bekerja, Cinematheque bekerja itu lebih pada peran dan fungsi yang tadi kebetulan mengemban amanat, karena bukan yang pertama, saya bukan yang pertama ya, kepala Cinematheque menjadi kepala Cinematheque bukan yang pertama, dan kebetulan di dunia film karena yang merintiskan Misbah itu yang kita terusin. Nah karena kita memberikan pelayanan manfaat itu, makanya kita tidak kecil hati kalau disebut tadi tidak keren kan. Coba kan gini, saya ingin terangin gini sebelum nanti saya. Jadi hampir semua orang yang datang itu justru menyayangkan Cinematheque ini adalah lembaga penting, apalagi ini pertama di Asia Tenggara, satu-satunya di Indonesia ya, dan menjadi dunia itu kalau pengen film Indonesia, sejarah dan sebagainya, yang ditengok adalah pusat film, dan pusat film itu identik dengan Cinematheque gitu ya. Sehingga estimasi orang tuh kalau datang ke apalagi gedung yang lama sekarang pun juga ke Cinematheque kok cuma begini sih, ruang previewnya kok cuma begini. Sementara Perpustakaan Nasional itu kan 25 tingkat ya. Arsip Nasional gedungnya gitu. Nah, estimasi orang begitu, tetapi saya sering bercanda ya, suka-suka kita bagus. Sudah bisa begini. Mau begini aja bagus. Karena ini adalah independen, murni swasta, nggak ada kaitannya lembaga. Jadi kita nggak ada APBD, nggak ada APBN, nggak ada apa dan sebagainya. Oke, kembali lagi pada kesannya dulu. Aduh Pak, itu jadi ini emang swasta ya? Swasta murni. Oh emang nggak diinin sama pemerintah gitu? Ya makanya tadi aku sempat nanya kan apakah ada sangkut pautnya sama Menkominfo gitu kan. Makanya. Karena aku mikir kan di Museum Penerangan juga ada kayak bilik yang buat perfilman gitu kan. Apakah bisa gitu kan Cinematheque kerjasama sama Museum Penerangan? Kalau kerjasama bisa. Ya kerjasama mungkin. Tapi untuk kayak penjualan segala macamnya itu jadi satu gitu loh, Cinematheque dengan si Museum Penerangan ini kan dua hal yang berbeda gitu kan. Ya, maksudnya jadi satu gimana? Dikumpulin gitu. Dikumpulin. Itu namanya asas. Soalnya kan Museum Penerangan juga baru kan. Jadi Bukan, gini, kita itu bahkan gini loh, Cinematheque itu dari awal hidup karena kerjasama. Tadi yang saya ceritakan di wawancara ya, kita kerjasama dengan pemilik film, lalu dia nitip, kita kerjasama dengan luar negeri, lalu naruh filmnya dan sebagainya. Cuma kerjasama ini kan harus demi kemajuan dan demi terlaksananya amanat fungsi-fungsi kearsipan film, gitu ya. Nah, tekad masyarakat film ini kan dikelola oleh masyarakat film, representasinya kita termasuk kemudian saya jadi kepalanya, gitu ya pengertiannya. Nah, ini kan harus sesuai dengan itu semua. Nah, pengelolaan pengarsipan ini kita tahu kendalanya seperti itu, nggak populer, terkesan jaga barang mati, yang jaga orang-orang tua berkacamata, gitu kan. Nah, ini ada nggak orang atau lembaga atau bahkan pemerintah yang mampu mengelola film dengan harapan seperti itu? Nah, kan kita kemudian belajar. Oh, mereka mengelola arsip nasional seperti ini, mengelola ini pegawainya seperti ini, nah, selama kita meyakini bahwa itu bisa dikelola, itu kita lebih senang kerjasama. Tetapi ketika ya udahlah biar dikelola masyarakat film aja, kira-kira gitu. Kerjasama dalam konteks kelembagaan, nah, ya kan tadi. Tapi kalau kerjasama kita ingin bermitra kerjasama ya iya. Makanya di sini ada istilah
kalau menteri ganti, menteri yang mendampingi film juga berkunjung ke sini, nengok orang-orang film juga nengok, oh penting ini, gitu-gitu. Nengok doang, Pak. Kamu udah Tapi tahu. nggak diajak apa namanya maksud? Ini dia udah nanya. Angkat sama pemerintah gitu Pak. Udah nanya. Oh nengok. Iya. Nengok Nengok doang sambil itu Sayang enggak, banget. besoknya di koran-koran di TV muncul, wah ini hebat, keren, sinematik Iya, harus tidak kita ada bantu. tindak lanjutnya, Pak. Gitu, kamu yang ngomong. Enggak, ini pasti diupload di YouTube loh, Kak. Diupload iya, di YouTube. Kan saya nanya, kan saya nanya. Saya sering mengatakan, makanya tadi saya mulai ya. Tidak ada tindak Kurang lanjut. apa kerjasamanya, kurang apa pentingnya. Dulu istilah kami guyonnya setiap menteri ganti juga berkunjung ke sini, tokoh-tokoh juga berkunjung, orang-orang film yang terkenal, oh sini, wah please. Sampai sekarang ya, menyebut, wah ini harusnya dibantu, wah kalau saya jadi anggota DPR begini, wah udah besoknya mungkin tidur mereka kan. Gitu. Karena sampai hari ini memang sinematek masih full bisa berkembang seperti ini atas upaya Pak Misbah Sabiran. Nah, baru pada tahun 77 sampai 79 itu disubsidi oleh DKI zaman Adi Sadikin yang tadi saya terangkan di wawancara. Itulah yang bisa menjadi modal hari ini, bisa menempati tempat seperti ini, bisa punya karyawan dan sebagainya. Nah, selebihnya full kita kelola dengan modal awal dari masa itu yang dihentikan tahun 79 subsidinya itu. Garis besarnya begitulah, nanti panjang lagi mengulang. Gitu. Sayang banget berarti ya. Iya. Ya nggak sayang juga untuk tanya jawab kok. Dia masih ada saat ini. Iya sih. Gitu. Oke. Terus tapi ya, tadi ngelanjutin aja. Keren itu kan anak sekarang kalau ditanya gitu. Ya gitu deh. Keren deh. No, maksud tuh saya pengen denger. Kok dibilang keren tuh kenapa? Ke saya ini aja pas sama alat-alatnya gitu masih ada Ya. gitu. Saya belum ke bawah kan nih, belum ke iya, basement. itu. Jadi kayak keren banget lukisan. Ya, terutama sebenarnya Kayak adalah museum ya. Iya, kita kan banyak orang menginginkan jadi museum, tapi kan museum itu kriterianya tahu ya, kalau ini kan tahu, kita belum berani lah, makanya istilahnya galeri, apa makanya tetap pusat pengarsipan film meliputi alat-alat, equipment, nah, tapi belum sampai museum, karena kan sebenarnya kayak gini, kita itu punya alat-alat canggih yang bisa mewarnai sejarah film, misalnya Inter Studio, itu kan laboratorium film berwarna pertama, dan museumnya kan kalau dijajar kan sepanjang gedung ini kali ya. Nah, sekarang kan mangkrak itu, ditaruh di pinggir lapangan itu di pasar minggu itu ya. Itu ya karena kan dijual, kecuali ke tukang besi di Madura gitu kan, diserahkan orang dia nggak ikhlas, harganya miliaran. Nah, ditaruh di rumah ya gitu, jadi barang busuk. Itu kan ciri-ciri kita kan begitu kan, dijual kagak laku, kita kasih orang nggak ikhlas, disimpan ngerepotin. Film seluloid itu kan begitu. Iya. Ya, disimpan di rumah dia ngerepotin karena bau beracun dan sebagainya, dititipin ke sinematek kurang ikhlas, sehingga itu dijual, nggak ada yang mau beli. Untuk apa coba beli? Nah, sehingga membuat tadi hilang terlantar apa yang artinya busuk rusak dan sebagainya ya. Nah, tadi di Museum Penerangan ada begini dan sebagainya. Apalagi PFN itu kan dulu punya alat-alat gitu. Nah, tapi kita sebagai sebuah, terutama kan kalau ngomong begini kan utama pemerintah ya yang itu ya, belum punya tekad lah. Kalau kesadaran sih ada, kan selalu ngomong pengarsipan itu penting, bahkan ada program pengarsipan, tetapi belum punya kesadaran real untuk mewujudkan hal seperti itu, misalnya museum tadi. Karena ya alat-alat yang di PFN itu kan juga karatan, terlantar kemudian hancur kan gitu kan. Tadi saya kasih contoh yang swasta juga Mas Studio juga ada yang lain-lain. Nah, begitu pun juga piala-piala, begitu pun juga film-filmnya. Nah, sekarang kan juga dengan era DCP ini karena disimpan lebih gampang di hard disk, ya, sehingga kesadaran mengarsipkan itu juga kurang. Yang terakhir ini, makanya tadi saya bilang, kita tidak menjagakan orang naruh di sini, tetapi kita mencari mengumpulkan dengan berbagai cara. Kalau di pasaran ada juga kita beli, makanya ini dulu kan kita beli juga ini gini kan. Nah, tapi kalau nggak ada ya gimana caranya supaya kita mengarsipkan? Nah, syukur dapat langsung dari pemiliknya. Kayak DCP ada juga tuh, itu DCP tuh yang titip ke sini ngasih ada juga. Gitu kira-kira. Ya. Itu apa lagi kira-kira? Tapi kalau kayak alat-alat film ini yang di sini masih bisa berfungsi gak sih Pak? Ada banyak yang berfungsi, relatif ada yang berfungsi, tapi gini kayak gini misalnya ya. Proyektor 35 mil itu kan ada berapa tuh, 3 atau berapa bahkan 4 lah dengan saya. Tapi ya yang berfungsi 1 udah cukup lah untuk tonton. Yang 16 mili juga ada. Terus ini yang
TV cam ada, kita punya lebih dari ada yang berfungsi karena itu memang kita gunakan karena film itu salah satu merawatnya adalah sesekali harus diputar. Jadi tiap hari itu nanti kalau kamu di bawah itu tiap hari ada pekerjaan membersihkan film, ya. Dan film itu memang harus dibersihkan. Tetapi karena di sini ada ribuan bahkan 5.000 lebih karyawan kita cuma 9, jadi satu film kadang-kadang belum tentu setahun kebagian kita bersihkan. Itulah yang membuat perawatan itu kurang maksimal. Itu pembersihan satu film harus diputar harus full tuh Pak, 2 jam. Bukan hanya diputar, ya diputar itu hanya untuk tidak melengketkan, tapi kemudian pakai paham. Ya. Cairannya. Ya nanti bisa ada cairannya, nanti itu ada baunya macam-macam. Gitu loh. Nanti kamu tanya. Jadi perawatan film itu meliputi dia ditaruh di suhu yang harus di bawah 12 derajat. Ya, jadi kalau lebih itu bau tuh mulai itu dan nanti ujungnya rusak. Kedua, tingkat kelembabannya tidak lebih dari 45% sampai 60 gitu ya. Nanti tanya itu sama Pak Daus namanya. Terus kalau dia mau keluar, film kan kadang-kadang dipinjam orang gitu ya untuk diputar di mana, Kino Forum atau di Sogo apa pengen layar tancap gitu. Nah itu harus keluar dari ruang ber-AC tadi di ruang transit nanti ada di bawah itu supaya tidak langsung, apalagi sekarang kan cuaca panas begini kan itu bisa rusak. Nah itu perawatan film tuh meliputi gitu. Selain yang tadi nanti setiap saat dibersihkan dari jamur-jamur apa dan sebagainya pakai tetra atau pakai alkohol syukurlah begitu ya ada teknisnya dan sebagainya. Terus nanti disinkronkan lagi. Film diputar di luar, nanti harus kita balikin lagi supaya suara dengan itu imbang. Siapa tahu nanti di sana nanti karena ngelokor atau apa tulangnya lalu putus dan sebagainya kan harus kita tata. Jadi perawatan film itu meliputi berbagai hal, ya. Mestinya memang itu rutin dan sebagainya. Tetapi tadi saya bilang itu tiap hari kita lakukan. Tapi karena jumlahnya ribuan film dan karyawannya kita cuma 9, yang bertugas itu pun cuma 2. Sehingga satu film bisa dapat giliran ya setahun sekali lah, kecuali ada program-program khusus misalnya pas alih media otomatis yang akan dialih media kita bersihkan.